Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Munah. Di video ini berisi tentang SDLC atau Systems Development Life Cycle. Dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Kemudian, membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Selanjutnya, dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahapan-tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle, yaitu planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Kemudian analis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Selanjutnya, desain. Sebuah proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database dan spesifikasi file, dan program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Tahapan selanjutnya yaitu development. Tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan selanjutnya, testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan penguji pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Implementation dan release. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga users dapat mulai menggunakannya. Kemudian maintenance. Tahapan SDLC yang terakhir adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Ada beberapa model pengembangan SDLC, yaitu waterfall. Waterfall adalah salah satu model SDLC tertua. Kerangka kerja ini menekankan untuk terus maju dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Jadi, Anda harus benar-benar menyelesaikan suatu tahap secara sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian prototype. Metode prototyping memungkinkan klien melakukan evaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencoba sebelum diimplementasikan. Kemudian Rapid Application Development atau disingkat RAD. RAD adalah proses model perangkat lunak inkremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RAD adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model konvensional. Selanjutnya, spiral. Metode spiral merupakan model software development yang evolusioner, memadukan sifat iteratif, model prototipe, dan aspek sistematis dari mode
sekuensial agile. Model ini merupakan pengembangan jangka pendek yang merupakan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Model pengembangan SDLC selanjutnya yaitu model function atau air meluncur. Model ini merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun, pada model function ini, kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi, ada yang tidak bisa kamu lewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Selanjutnya model synchronize and stabilize. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Kemudian model rational unfaired process. Unfaired process atau disingkat UP adalah metode pengembangan sistem berbasis objek. Kemudian model with and fixed method. Model ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Terakhir, metode pengembangan extreme programming. Alasan menggunakan metode extreme programming atau XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada meliputi planning, design, coding, dan testing. Itulah penjelasan singkat tentang SDLC. Jika pasti banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.